Dan selanjutnya kita memasuki di verifikasi dan validasi dari model yang sudah dibuat sebelumnya, mulai dari assignment 1, 2, hingga 3. Tetapi di verifikasi dan validasi ini kita berfokus di model yang ketiga. Next. Untuk verifikasi dan validasi sendiri, verifikasi kita menggunakan satu cara, yaitu conceptual model verification, yang dimana kita coba memastikan seluruh parameter-parameter dari case yang ada itu sudah bisa sudah sesuai dimasukkan terhadap model Simio, mulai dari passenger plane source hingga response variable, dan didapatkan bahwa semuanya sudah terverifikasi. Next. Dan selanjutnya untuk validasi di sini kita menggunakan tiga cara. Yang pertama, face and animation validation, di mana kita coba melihat apakah model flow-nya atau secara visual itu sudah sesuai atau tidak. Dapat diakses juga melalui link drive berikut, dapat diklik dan ada videonya, yang dimana kita mengukur runway, bundling, osprey, dan juga city distribution, dan dilihat setelah kami amati juga secara visual sudah make sense. Next. Untuk validasi selanjutnya di sini kita ada rational validity, yang dimana kita coba melihat dari hasil yang didapatkan apakah hasilnya itu logik dan sesuai atau tidak, dan apakah asumsi-asumsi yang kita buat itu dapat terjustifikasi atau tidak dan didapatkan semuanya sudah tervalidasi. Next. Next. Dan untuk validasi yang ketiga di sini terdapat sensitivity analysis, di mana kita coba melihat dengan merubah beberapa parameter apakah sensitivitas atau hasil utilization, dalam hal ini utilization dan juga food weighting, itu masih dalam hal yang make sense atau tidak, yang dimana ketika kita mengurangi speednya maka utilizationnya akan lebih besar, dan begitupun dengan parameter lainnya, maka dapat dikatakan model valid. Next. Baik, pada final assignment, ready next. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, kami memiliki case di mana terdapat 9 provinsi yang terdampak. Di sini, kami diminta untuk membuat model guna memsimulasikan distribusi logistik barang sebanyak 80.000 ton selama 40 hari kepada 2 juta masyarakat yang terdampak di 9 provinsi tersebut, meliputi Khulna, Barisal, Sahira, Piro Jepur, Bola, Patuakhali, Barguna, Jalakati, dan Bagerhat. Nantinya, logistik akan disebarkan mulai beberapa gudang yang ada di Citagong, Daka, Khulna, dan Papnas sebanyak 10.000 ton, di mana sisanya akan didistribusikan dari international region yaitu Singapura. By the next. Dan untuk alur berpikirnya, kami mulai dari analisis disaster scenario, lanjutkan dengan identifikasi sumber dan logistik yang kami butuhkan, lalu memperhitungkan waktu yang dibutuhkan untuk setiap vehicle, berikut dengan jumlah kapasitas yang bisa dibawa untuk setiap vehicle. Lalu kami mengkalkulasikan total cost dari setiap vehicle yang kami gunakan pada setiap fasenya. Lalu kami memperhitungkan efektivitas, di mana memperhitungkan apakah dapat mencapai 80.000 target barang yang didistribusikan dengan cost yang minimal. Lalu selanjutnya kami diakhiri dengan plan recommendation. By the next, guna menghitung total cost, kami meminimasi total cost dengan mempertimbangkan beberapa variabel seperti number of helicopter, number of small trucks, number of large trucks, dan alokasi transportasi untuk setiap source kepada setiap provinsi yang terdampak dengan memperhitungkan di mana kami ingin 80.000 tons disebarkan selama 40 hari dengan mempertimbangkan beberapa em, vehicle properties meliputi plane, helicopter, ships, small trucks, dan large truck dengan asumsi supply stocks, distance and routing, and real life demand. By the next, dapat dilihat bahwa kami telah membuat simia model di mana ada tiga elemen elemen utama yang dapat ditampilkan, yaitu stockpile, affected provinces, dan vehicle, di mana model kami sendiri dibuat untuk menganalisis trade-off antara efektivitas persebaran distribusi dan transportasi cost. By the next. Setelah melakukan beberapa iterasi, kami menemukan bahwa kondisi pada paling ideal adalah dengan menggunakan 43 pesawat, 25 helikopter, 667 small trucks, dan 620 large truck. Dan untuk pembagian distribusinya, kami membagi kepada setiap fase, di mana fase pertama adalah dari D1 hingga D2, fase kedua dari D3 sampai D5, fase ketiga dari D6 sampai D10, fase keempat dari D11 hingga D14, dan yang terakhir fase 5 dari D15 sampai 40. Di mana pada fase pertama kami memiliki kos sebanyak 10.080.000, lalu fase kedua sebanyak 400.000, fase 3 130.000,
1.925.000, fase keempat 131.791.000, dan yang terakhir fase 5 sebesar 1.732.000. Namun, pada percobaan kami hanya mendistribusikan hingga hari ke-28. Dikarenakan pada eksperimen pertama kami, setelah menjalankan em, simulasi dari per distribusi dari D1 hingga D40, didapatkan bahwa pada D40 ada beberapa goods yang belum terdistribusikan. Oleh karena itu, kami mewajibkan agar distribusi dapat selesai pada D ke-28. Setelah itu, kami memperhitungkan total cost, di mana didapatkan bahwa total cost-nya adalah 262.515.000 dolar. Boleh di next? Demikian presentasi tugas akhir dari kelompok kami. Akhir kata, seperti yang pernah dikatakan Albert Einstein, in every crisis there is an opportunity to do better. Dengan model ini, kami mempelajari bahwa dengan data dan simulasi, kita bisa membuat keputusan yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih tepat sasaran, seperti case ini berkaitan dengan restorasi Dhaka Airport. Selanjutnya, untuk data dan informasi yang lebih lengkap dapat dilihat melalui lampiran berikut. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.